Jokowi, presiden kita sebelum ini, sampai 2 kali pernah memberikan waktu untuk audiensi PSMTI. Nah, apakah ada penilaian bahwa Koko Willy membawa PSMTI yang non-politik ke politik gitu? Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Hasan Karman. Dan kali ini kami menghadirkan dan mengundang seorang tokoh nasional Tionghoa yang akan menjadi narasumber kita untuk membahas berbagai hal. Beliau adalah seorang pengusaha sukses dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan adalah seorang ketua umum PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, sebuah organisasi masyarakat atau ormas Tionghoa nasional terbesar di Indonesia yang kini sudah memiliki pengurus provinsi sebanyak 37 provinsi yang membawahi 308 kabupaten kota. Wow, sangat banyak ya. Dan beliau adalah seorang tokoh nasional yang sangat kuat lobbynya, networknya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan jumpai beliau yang bernama Willianto Tanta atau populernya dipanggil dengan Koko Willy. Halo Koko Willy, apa kabar? Halo Koko Hasan Karman, selamat pagi. Ya, salam sehat selalu. Ya. Kapan datang ke sini? Wah, kalau datang sebenarnya udah bolak-balik ini. Bolak-balik ya. Udah bolak-balik. Kadang-kadang di Makassar, kadang-kadang di provinsi lain. Keliling terus lah ya? Ya, keliling terus. Baik, Anda lahir di mana? Saya lahir di Makassar, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan ya. Jadi sekarang juga masih tinggal di Makassar atau tinggal di Jakarta? Sekarang posisi lebih banyak Jakarta. Ya, kalau dalam 1 bulannya ini mungkin 50% dari Jakarta. Baik. Mayoritas Cindo ya, sekarang kan sangat populer dengan sebutan Cindo ya, bahasa gaulnya ya, Chinese Indonesia daripada Tionghoa. Nah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Cindo itu kebanyakan dari subsuku apa Tionghoanya ya? Jadi kalau kita suku Tionghoa di Makassar ada 4 suku yang besar, ada Hokiang, ada Kuantung, ada Ke, ya, ada juga Hocia gitu. Hocia, ya. Cukup banyak juga ya? Ya banyak. Jadi sehari-harinya dari historisnya itu masih menggunakan bahasa Mandarin nggak? Atau masih menggunakan bahasa subsuku masing-masing? Bervariasi. Jadi yang muda-muda sebenarnya sekarang bahasa untuk masing-masing punya suku itu kebanyakan sudah usia di atas 60 tahun. Ya. Tapi kalau di bawah 60 mereka masih juga ada yang pakai bahasa Mandarin. Nah, tapi lebih besarnya pakai bahasa Indonesia. Indonesia ya. Oh berarti kelihatannya hampir sama dengan provinsi lain ya. Ya, yang generasi tua masih bisa. Masih bisa. Ya, generasi berikutnya lagi 50-50 sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Baik, Anda kan berlatar belakang bisnis ya, pengusaha ya. Nah, saya kurang tahu untuk ukuran Makassar atau Sulawesi Selatan, apakah suasananya kondusif untuk Cindo berusaha atau menjadi pengusaha? Ada hambatan nggak? Kalau kami lihat di daerah khususnya terkhusus Makassar, itu kami usaha di sana cukup kondusif, cukup bagus. Karena kenapa? Memang kami di daerah membaur. Ya. Membaur dalam arti kata bermasyarakat lah. Utamanya memang apalagi kalau kita pengusaha harus banyak turun dan harus banyak kenalan gitu. Baik. Saya lihat kan Koko Ketum ini, saya kebiasaan memanggil Koko Ketum ya, ketua umum ya. Koko Willy ini kan banyak bergerak di bidang bisnis dan sangat aktif menjalin hubungan dengan berbagai kalangan, termasuk koneksi network dengan para pejabat petinggi-petinggi. Nah, menurut Koko Willy, dalam situasi perpolitikan Indonesia sekarang ini,
apakah Cindo atau orang Tionghoa ini bisa berperan dalam arus besar bangsa kita ini? Kalau menurut penglihatan kami, memang dalam arti kata kita ini, pertama saya adalah pengusaha. Ya, Kita harus memang membuka jaringan kemana-mana. oke, ya. Dengan adanya jaringan itu kita bisa banyak kenalan. Baik mulai dari bawah, apakah itu tukang becak, apakah itu tukang gojek, apakah itu pengusaha, dan kami organisasi apapun yang biasa menawarkan kita bisa ikut, kita Ya. ikut. Ya. Dalam arti kata, disitulah kita mencari bahwa kita belajar. Apalagi secara pribadi, pendidikan saya kurang minim. Nah, saya mencari pengalaman di organisasi-organisasi yang punya jaringan gitu. Oke, ini barusan Koko Willy mengatakan bahwa pendidikan kurang ya. Tapi Anda sukses. Nah, bisa cerita sedikit kiatnya, bagaimana caranya? Ini nggak sekolah tinggi, pendidikan tinggi, tapi orang menganggap Anda ini profesor gitu loh. Karena sudah sukses di bidang Anda ini. Koko Haka. Jadi gini, sebenarnya pendidikan itu di saat sekarang memang itu Ya. peserta mutlak. Ya, ya. Dan memang keadaan dulu saya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena memang keadaan kondisi. Ya. Apa ekonomi atau Ekonomi, memang termasuk ekonomi dan waktu ya, semua. Ya. Nah, dengan kekurangan ini maka saya coba membuka jaringan, bergaul kemana-mana. Oke. Ya, seperti tadi Koko Haka bilang banyak kawan. Saya mengatakan satu kawan itu kita cari itu sangat luar biasa. Satu musuh janganlah ada. Satu musuh terlalu banyak. Terlalu ya? banyak. 1000 kawan terus sedikit. Terus sedikit. Ya itu Gitu. pepatah itu ya. Gitu. Ya, jadi kalau anggapan bahwa Cindo ini hanya maunya bergerak di bidang bisnis, jadi pedagang lah ya. Apakah itu benar anggapan itu, stereotype itu? Kalau kita berbicara itu mungkin itu zaman dulu ya. Zaman dulu. Karena kondisi ya. Kondisi. Oke. Kondisi bahwa memang mereka orang-orang tua kita ini kebanyakan memang utamanya mendidik anaknya bisa melanjutkan usahanya. Oke. Ya. Ya. Tapi zaman berubah. Apalagi zaman sekarang demokrasi, Pak. Semua bebas. Ya. Makanya saat sekarang kita harus bebas juga. Kita harus ada di mana-mana. Termasuk politik. Termasuk politik. Wow. Ya. Kalau kita tidak ikuti perkembangan, apalagi saat ini Indonesia ini sudah yang mau jadi pemimpin itu harus lihat politik. Yuk, nasihat orang tua zaman dulu kan ke kita, Ya. jangan ikut politik gitu ya. Takut trauma dengan politik. Nah sekarang kelihatannya sudah terbuka gitu. Kalau saya pribadi, saya terbuka. Oke. Salah satu anak saya Ya. yang nomor 3 mau politik saya beri kebebasan. Malah terpilih sebagai anggota DPRD ya. Ya, Wow, puji ya, syukur oke. terpilih kembali periode kedua, itu pilihan dia. Ah, Kita bebas. ya. Ini saya rasa karena sekarang zaman sudah terbuka. Ya. Jadi kita jangan ragu-ragu. Ya. Menurut Anda antara politik dan bisnis itu ada keterkaitan nggak? Saling nyambung nggak? Politik dan bisnis. Kalau saya melihat keadaan sekarang di era perubahan ini sangat terkait, Pak. Ya, nggak bisa lagi orang saya taunya bisnisnya, saya nggak mau urusan politik, nggak bisa gitu. Kalau melihat kondisi sudah tidak begitu lagi, karena demokrasi sekarang. Ini kelihatannya hampir sama dengan zaman-zaman dinasti leluhur orang Tionghoa Ya. atau Cindo di sana ya. Ya. Karena orang pengusaha selalu juga harus kenal dengan pejabat. Seperti itu ya. Ya. Berarti kayak sejarah terulang Ya. Kebudayaan. Baik, oke. Ini sangat menarik. Koko Willy punya basic bahwa dia tidak berpendidikan tinggi, tapi mungkin bisa menjadi inspirator, memberikan inspirasi. Beliau sukses karena mau belajar, mau bergaul, mau membangun networking. Ini luar biasa ya. Ya, baik. Sebagai sekarang gini, dalam masa proses Anda sebagai orang daerah, tentunya waktu itu banyak berurusan bisnis ke Jakarta ya, ke pusat ya. Ya. Begitu.
Jadi sebenarnya kami kalau sebelumnya ini hanya berusaha bisnis kalau ada kebutuhan yang mau dicari, dibeli, harus di Jakarta, kalau di daerah tidak ada. Ya, ya. Tapi memang bagaimanapun juga Jakarta adalah pusat ibu kota kita, pusat bisnis kita. Jadi mau tidak mau kalau memang kita mau lebih berkembang dan lebih luas, pusatnya harus di Jakarta. Baik. Anda belajar organisasi masih ingat nggak sejak tahun berapa? Kalau Bukan urusan bisnis ya. Ya. Kalau bisnis mungkin secara alami nature-nya Anda sudah belajar. Ya, ketika berorganisasi, sebuah organisasi masyarakat, ormas atau perkumpulan sejak kapan? Jadi saya masuk organisasi pertama itu adalah Pengusaha Muda Indonesia, HIKMI. HIPMI ya. HIKMI. Itu di daerah Kabupaten Mamuju. Nah, pertama kali itu kurang lebih 30 tahun lalu lah. Oh, ya. Baru masuk organisasi kontraktor karena kebetulan basic saya sampai sekarang masih kontraktor juga. Ya. Itu Gapensi. Kapensi ya. Kadin. Kadin. Ya. Oke, gimana ceritanya? Sekarang Anda kan Ketua Umum PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Gimana ceritanya Anda tertarik untuk masuk ke Ormas Tionghoa ini? Ini lucu Pak Ya. Kokohaka. Ya. Jadi PSMTI ini 25 tahun lalu hadir di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi 15 tahun lalu, ternyata 15 tahun lalu saya diundang oleh PSMTI Sulawesi Selatan, Sosial ya. Sulsel. Senior kita, pendiri PSMT di Sulsel, untuk hak datang, mereka punya satu acara Musprov lah. Ya, Musprov, ya, Musyawarah Musyawarah Provinsi. Provinsi. Waktu itu ceritanya lucu. Pemilihan mencari ketua provinsi Nggak ada calon? Tidak calon. Nggak ada calon. Oke, orang nggak minat kali ya. Oke, terus tidak calon. Tahu-taunya saya datang bersama teman menghadiri itu. Saya disuruh naik menjadi ketua. Saya lucu kaget gitu. Nggak tahu sebelumnya? Nggak tahu sebelumnya. Oke. Jadi hanya sebagai tamu menghargai orang tua. Orang ketuanya itu Pak Frans Semin. Ya. Kebetulan teman sekolah orang tua saya, bapak saya. Oh, oke. Nah, jadi saya harus datang karena bagaimanapun juga orang tua punya teman. Singkat cerita jadi terpilih. Iya, disuruh jadi ketua. Anda tidak tolak? Saya waktu itu tolak lah. Oke. Tolak itu. Wah, semua pada bilang enggak. Ini amanah ini harus kamu ambil karena ini adalah satu organisasi Tionghoa yang mana perlu kita sama-sama. Waktu itu saya kan masih muda, Pak, 15 tahun lalu. Ya, umur masih 45 lah. Ya, relatif masih muda. Masih muda, 45 tahun, lagi sibuk-sibuknya bisnis juga. Oh, jadi kasarnya itu seolah-olah Anda masuk PSMT ini kayak dipaksa atau ada kecelakaan gitu. Ya, tapi setelah saya masuk, saya rasa bahwa di sini lebih banyak bisa berkawan, dapat hikmahnya, bisa berkawan dengan yang lebih usia tua, bisa yang sama umur kita, sampai ke bawah. Dan ini ternyata membuka jaringan juga. Jadi saya merasa asik juga ini. Oke, berarti itu lompatan langkah awal sehingga Anda sekarang ini bisa terpilih sebagai Ketua Umum PSMTI, sebuah ormas Tionghoa powerful nih, yang punya kekuatan jaringan yang sangat luas sekarang ini kali ya. Kira-kira begitu ya? Ya, sebenarnya Pak Kokohaka Kebun tahu sebenarnya. Menjadi Ketua Umum pun saya sebenarnya kan nggak mau awalnya. Justru gini, orang yang tidak punya ambisi malah terpilih, dimaui gitu ya. Orang yang sangat berambisi kadang-kadang malah nggak dapat ya. Bisa begitu ya? Oke. Jadi ya gini, sekarang PSMTI kan sudah menjadi sebuah organisasi nasional yang skalanya besar. Nah, saya pengen tanya ke Koko Willy, apa relevansi ormas semacam PSMTI ini dan perannya dalam kehidupan bernegara? Perannya, kira-kira organisasi ini, PSMTI, perannya, kira-kira? Setelah saya 2 tahun lebih ini
dipercaya untuk Ya. menjadi ketua umum PSMT se-Indonesia, memang saya melihat bahwa kita Tionghoa harus ikut berperan di dalam negara maupun pemerintah. Oke. Karena kenapa? Negara kita ini negara besar. Kita ada di dalamnya. Ya. Jadi butuh peranan kita di dalam berkolaborasi kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Ya. Ya. Organisasi ini hari ini kan sudah 26 tahun, bukan lagi usia yang muda. Ya. Nah, untuk itu saya diberi kepercayaan bagaimana menjadi bertanggung jawab organisasi yang cukup besar, yang seperti tadi Koko Haka katakan, kita sudah hadir di 37 provinsi, 308 kota, dan hampir semua provinsi kota kabupaten sekarang ini Ya. udah bisa sama-sama lah. Ya. Ya. Kalau Kompak ya. kompak ya, Sangat ini ya, bagus ya. harus kompak. Karena kalau organisasi ini dibutuhkan oleh masyarakat, Ya. Ya. baik itu masyarakat Tionghoa, terkhusus lagi kepada masyarakat umum. Ya. Nah, apalagi kita di bidang sosial, kemasyarakatan, budaya. Ya. Nah, Pak Haka sendiri tokoh budaya, tokoh Tionghoa, dan mungkin pengalaman Koko Haka lebih pengalaman dari saya. Karena Pak Koko Haka ini kan pernah jadi wali kota, pernah di politik juga, ya kan? Jadi organisasi PSMT ini sebagai ormas nasional Tionghoa ini jangan hanya menjadi penonton, tapi harus turut berperan dalam banyak hal ya. Ya, Ya, jadi seperti kita kadang-kadang ada satu stereotip ya, bahwa organisasi Tionghoa hanya kumpul-kumpul, makan-makan, foto-foto, selesai. Jadi PSMTI bukan seperti itu ya. itu zaman dulu. Zaman dulu, tapi itu tetap boleh, bisa lah. Oh iya, ada acara tertentu. Ada acara leluhur, ada Kekeluargaan, acara ya. adat, itu tetap. Tapi kita sekarang juga harus turun ke masyarakat. Baik. Ya. Ya, tadi Koko Willy bilang PSMTI sekarang sudah berusia 26 tahun. Ya. Baru saja 26 tahun itu dirayakan bulan lalu ya. Nah, bisa cerita sedikit mengenai asal-usul berdirinya PSMTI 26 tahun yang lalu? Yang menurut sejarah yang kami ini, PSMTI ini kan didirikan setelah kejadian 9 Mei 98. Oke. Oleh pendiri, maka diperlukan satu wadah organisasi Tionghoa, Ya. yang mana inilah dinamakan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dan didirikan pada tanggal 28 September Ya. 1998. Oh, beberapa bulan setelah terjadi tragedi 1998 itu Ya. ya, Mei itu ya, oke. Nah, setelah itu maka kami lihat memang wadah ini diperlukan, yang mana kita Tionghoa atau Cindo Ya. ini kita harus berperan aktif juga ke masyarakat, agar masyarakat tahu Ya. bahwa kita ini juga peduli. Ya. Kita ini juga adalah warga Indonesia yang bersikap baik. Ya, jangan ada salah paham seolah-olah orang Tionghoa ini nggak berperan dan nggak cinta tanah air gitu Ya, itu kuncinya di situ. Ya. Kita lahir ya. di Indonesia, Yes. usaha di Indonesia, mati pun di Indonesia. Ya. 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 Dan sekarang program kita, darah pun kita kasih Ya. buat masyarakat Indonesia yang butuhkan. Pokoknya kita Indonesia lah. Kita Indonesia. Nah gini, bukan bermaksud membanding-bandingkan Koko Willy dengan ketua umum yang lain ya. Sekarang Koko Willy dinilai adalah seorang ketua umum PSMTI yang paling aktif dan banyak melakukan manuver. Sampai Jokowi, presiden kita sebelum ini, sampai 2 kali pernah memberikan waktu untuk audiensi PSMTI. Nah, apakah ada penilaian bahwa Koko Willy membawa PSMTI yang non politik ke politik gitu loh? Apa benar gitu? Ya, pasti Koko Haka pun dengar ya. Pasti ada yang Ya. mengatakan bahwa ini seakan-akan dibawa ke politik. Ya.
sebenarnya memang ADRT kita PSNTI dilarang berpolitik. Ya. Tapi hak pribadi kita Masing-masing anggota ya, kadernya ya. sebagai warga negara Indonesia yang bertika baik, masing-masing punya hak politik. Ya. Masing-masing punya feeling politik. Ya. Nah, seperti tadi, kalaupun dahulu kita, Ya. tokoh HK seperti Pak Teddy Yusuf, Pak Davi Hermanjaya, mereka juga sudah banyak cukup berbuat untuk PSNTI. Ya, ya. Ya, cuma mungkin saat itu kondisi senior-senior kita belum mau terbuka. Ya. Ya. Kalau Pak Teddy Yusuf kita lihat beliau ada bangun Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini. Taman Mini ya. Yang itu luar biasa. Itu menjadi satu kebanggaan kita suku Tionghoa juga. Ya, ya. Pak David juga demikian ya. Ada juga yang dibuat. Yang masing-masing pimpinan organisasi pasti ada, mereka punya masing-masing punya kerja yang nyata gitu. Ya. Masing-masing ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Orang bilang apa? Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Benar kok. Jadi yang tadi saya singgung bahwa Anda membawa PSMTI untuk beraudiensi dengan Presiden Jokowi ketika itu. Jadi waktu itu audiensi itu ada sesuatu yang PSMTI sampaikan kepada Presiden waktu itu. Ya, kami sampaikan kepada Pak Presiden bahwa kami Tionghoa ini di dalam PSNTI ini selalu loyal kepada pemerintah. Ya, oke. Dan kita syukuri sejak terakhir ini memang 2 tahun ini kita 2 kali PSNT diterima di istana oleh Pak Jokowi. Moga-moga Presiden sekarang Pak Prabowo juga bisa melanjutkan menerima kami PSNTI sebagai warga Tionghoa yang berperan aktif juga di tanah air Indonesia ini. Nah, sebagai host podcast Cindonesia ini, saya sangat mendukung upaya Koko Willy ini untuk Presiden Prabowo yang akan datang. Karena kalau dilihat PSMTI sekarang yang sudah ada di 37 provinsi dengan 308 kabupaten kota, ini adalah potensi bangsa yang bisa turut berperan ya. Kalau nggak dimanfaat, sayang sekali. Ini harus diupayakan nih, Koko Willy. Ya. Gimana caranya, kiat-kiatnya? Yang penting kita harus kerja dulu kompak ya. Kita harus kerja dulu kompak, bermasyarakat. Dan kalau pemerintah melihat kerja nyata kita, otomatis pemerintah juga patut menghargai kita dan butuh kita. Itu logis. Seluruh komponen bangsa ya. Seluruh komponen orang bangsa. Tionghoa atau Cindo ini sama juga dengan warga negara Indonesia lain. Sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kita memang sebenarnya kalau kita ini potensinya cukup besar. Bukan cukup besar, sangat besar. Sangat besar. Karena di dalam kita ini kan semua masyarakat tahu bahwa Tionghoa ini rata-rata pengusaha. Benar, Iya kan? Rata-rata pengusaha. Makanya ada anggapan bahwa orang Tionghoa atau Cindo ini hanya pedagang, bisnis, pengusaha. Karena masa lalu sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang paradigma itu harus berubah. Baik, Koko Willy, sekarang boleh curhat deh. Saya ingin tanya, apakah PSMTI yang begitu besar dalam melaksanakan programnya mendapat bantuan dana dari negara atau pemerintah, atau bagaimana caranya PSMTI membiayai organisasi besar ini? Saya rasa Koko HK ini pertanyaannya cukup bagus ini. Orang baru tahu, dia pikir kan gampang saja gitu kan? Jadi kita organisasi Tionghoa ini tidak mungkin dapat anggaran dari pemerintah, karena pemerintah tahu bahwa kita ini kan organisasi Tionghoa yang rata-rata adalah pengusaha. Pengusaha berarti punya penghasilan. Pertama, saya selaku ketua pasti kebutuhan biaya itu awal dari saya dulu. Pribadi dulu ya. Pribadi dulu dari perusahaan saya, dari pribadi saya. Baru kami minta partisipasi dari pengurus. Pengurus
yang mau bergabung dengan PSNTI dalam arti kata Ya. mengurus organisasi ini. Hmm. Nah, saya syukur beberapa senior-senior, koko-koko kita yang ada di pengurus, yang mereka juga aktif memberikan dana CSR perusahaannya dia, CSR ya. CSR-nya untuk kegiatan-kegiatan kita PSNTI. Ya. Karena organisasi kalau tidak punya dana, itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, jadi memang semua kembali ke kita dulu, kepedulian kita. Kalau kita merasa bahwa kita cinta Tionghoa, kita cinta Cindo, kita cinta negara kita, apa salahnya kalau kita punya kemampuan, kita punya sumber daya, kita ikut di dalam paguyuban ini. Jadi dalam paguyuban ini, Kokohaka, saya melihat tidak semua bilang juga harus uang. Tenaga pun kita hargai, Pak. Pikiran juga ya. Pikiran kita hargai. Ya kan? Mereka mau turun ke lapangan, bermasyarakat, kumpul, apa semua, itu juga bagian dari kepedulian. Saya lihat itu Ya. banyak kegiatan di daerah-daerah itu, mereka pengurus provinsi, Ya. kabupaten kota bergerak sedemikian rupa ya. Nah ini kan yang Koko Willy cerita, Ya. kebanyakan itu swadaya. Saudara. Ya, yang saya tanyakan tadi, ada bantuan dari negara nggak, pemerintah? Kan biasanya ormas itu kalau daftar ya di pemerintah biasanya dapat bantuan. Ya. Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Koko Willy berharap nggak? Ya, sebenarnya kita tidak berharap lah, karena pemerintah punya beban juga cukup tinggi. Iya, iya, bijak. Apalagi saat sekarang, Ya, ini program pemerintah adalah ketahanan pangan. bijak. Ya, mana masyarakat di bawah masih banyak yang butuh makan. Maka kemarin Rakernas kita, ulang tahun kita cetuskan bahwa kita ikut mendukung Ya, baik. swasembada pangan, termasuk stunting, Ya. Nah, karena ini memang kami melihat masyarakat di bawah masih banyak yang sangat butuhkan, Pak. Oke. Bukan hanya masyarakat umum, masyarakat Tionghoa juga masih banyak, Pak. Iya. Yang rumahnya juga masih kurang layak, tempat tinggal, usaha, banyak lah. Jadi keinginan hati Koko Willy ini, kalau saya pikir-pikir gini, karena ada berita kabar burung di luar bahwa PSMTI ini di dewannya itu duduk para konglomerat. Dewan penyantun, dewan pertimbangan, dewan kehormatan, macam-macam. Apakah benar? Dan mereka ini apakah menjadi sumber sponsor atau donatur? Benar nggak ini? Setelah saya lihat, Maaf ya, ini saya tanya. Siapa tahu ini rahasia dapur. jadi saya sebenarnya memang semua yang punya marga. Ya. Jadi saya kan hanya meneruskan ketua-ketua sebelumnya. Ya. Jadi saya tidak berani merubah ADART ya? Ya, ADART maupun susunan yang ada. Ya. Kalau saya melihat susunan di dalam kepengurusan Dewan-Dewan, hampir semua yang tokoh-tokoh Tionghoa yang besar-besar semua yang punya nama Ya. ada di dalam PSNTI. Oh, Iya kan? Ya. Dan ada memang juga yang tiap tahun memberikan iuran lah, sumbangan. Ya. Ada juga yang mungkin sudah sulit dihubungi karena nomor HP-nya maupun alamatnya. Tapi di dalam kepengurusan ini ada lebih 300 senior-senior dewan-dewan ini yang besar-besar. Ya. Karena mereka bagaimanapun juga adalah bagian suku Tionghoa dan marga di dalam paguyuban ini. Oh, jadi mereka ada di situ ya, senior-senior ya. itu ya. Baik, tadi ya saya ingin penajaman dari Koko Willy yang saya singgung bahwa memang PSN ini tidak berpolitik praktis ya, karena sudah diamanahkan di dalam ADART. Nah, ketika beberapa waktu yang lalu dibawa ke pengurus Koko Willy, seru tuh. Banyak isu yang mengatakan bahwa Willianto Tanta membawa PSNTI masuk politik itu. Nah, saya minta statement Anda yang tegas bahwa sebenarnya benar nggak dibawa ke politik praktis? Sebenarnya itu ya saya pribadi memang orang selalu mencak ya. Iya. Karena di daerah apapun pentas politik kita ini PSNTI dibutuhkan, diundang loh. Oh iya. Padahal kita undang.
apapun di daerah itu mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, Mereka butuh dukungan ya. butuh dukungan. Jadi orang politik butuh kita. Masa kita tolak? Masa kita tolak kan sebagai warga. ya warga. Jadi paling kita jelaskan bahwa PSNT ini bukan partai politik. Oke. Ini adalah paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Kegiatan utamanya adalah sosial dan budaya dan masyarakatan. Ya. Nah, tapi kalau kami diundang orang politik, kita tidak hadir, kita tidak menghargai. Iya, iya. Ya? Ya, ya. Nah, inilah kita perlu jelaskan Ya. kepada yang menuduh atau yang melihat miring Ya, ya. ini. Jadi nggak benar ya? Nggak benar. Nggak benar ya? Ya kan? Ya itu penegasan. Itu. Jadi saya pikir udah sering dijelaskan ya, tapi Ya. kok memang waktu itu ya. Sekarang mungkin mereka sudah mengerti ya bahwa ternyata apa yang Koko Willy laksanakan dalam memimpin PSNT ini sudah on the right track gitu ya. Ya. Jadi berperan aktif bukan berarti kita berpolitik praktis ya. Oke. Baik, ini ya saya mau nanya lagi, tadi kita singgung terus soal Cindo, Tionghoa dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa melalui perjuangan, salah satunya adalah perjuangan PSNTI, istilah sebutan Cina masa lalu sekarang sudah secara resmi oleh negara, oleh pemerintah menjadi Tionghoa, netral. Nah, sekarang trendy nih sebutan Cindo, yaitu singkatan dari Chinese Indonesia. Nah, sebagai generasi yang sama dengan saya, Koko Willy, apakah Anda lebih senang istilah Cindo, Cina, atau Tionghoa? Mana yang lebih ini? Sebenarnya kalau mau bahasa gaul, bagusnya Cindo. Iya kan? Ngikut juga? Iya. Perkembangan milenial ya? Ya, milenial. Kalau saat sekarang, mereka lebih suka, anak-anak muda sekarang lebih suka bahasa gaul ya. Ya, bahasa Cindo. gaul ya. Kalau Tionghoa, orang-orang itu dulu lah. Ya. Nah, itu memang satu keputusan pemerintah dalam Kepres dikepreskan bahwa Tionghoa terlalu eksklusif, Pak. Nah, kalau China kan rata-rata kita tidak terima kalau dipanggil China. Iya. Iya kan? Memang. Nah, Tionghoa memang sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa itu adalah Tionghoa bukan China. Tapi kalau sekarang anak-anak muda kita mau pakai bahasa gaul Cindo, wah itu lebih nyaman lagi, di mana-mana semua bisa gitu. Benar ya. Ya. Jadi mau nggak mau generasi kita juga harus menggunakan istilah Cindo. Ya. Seperti podcast ini namanya Cindonesia. Wah, Chinese Indonesia mantap, lengkap ya. Nah, dulu kan ada istilah yang disebut pribumi, non pribumi. Itu zaman kita masih muda itu ya. Nah, sekarang ini oleh Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 ya kalau nggak salah ya. Itu sudah dihapuskan, nggak ada istilah pribumi, non pribumi lagi. Nah, masih ada lagi sebutan minoritas yang dilekatkan kepada Cindo ini. Nah, Koko Willy memandang soal istilah pribumi, non pribumi dan minoritas ini pandangannya gimana sebagai ketum PSMTI? Oke. Saya rasa istilah itu sudah tidak ada lagi kita usahakan. Karena kenapa? Kita juga orang Tionghoa ini, suku Tionghoa ini, saya melihat di daerah-daerah itu mereka tidak harus nikah sesama Tionghoa. Iya. Ada gadis Tionghoa bisa kawin juga sama orang lokal, penduduk lokal. Begitupun sebaliknya orang, ya kan? Ya. Jadi ini sudah pembauran, tidak ada lagi mengatakan tradisi. Saya Tionghoa harus kawin seorang Tionghoa, tidak ada lagi. Tidak, ya kan? Ini udah bebas gitu. Nah, ini saya melihat sudah jadi sehingga kalau dikatakan ada lagi perubahan, saya rasa sudah berkurang ini. Karena ini sudah, ya itu yang saya pandang di daerah ya. Mudah-mudahan juga saya lihat di Jakarta juga demikian lah. Jadi soal non pri non pri itu sudah sangat tidak relevan di zaman sekarang. Nah, soal minoritas ini juga ya, Koko Willy punya data nggak sebagai organisasi Tionghoa terbesar di Indonesia, ada berapa ya kira-kira populasi? Ya saya harus sebut karena kita ingin tahu. Nah, mungkin Cindonesia juga ingin tahu. Kira-kira berapa jumlah penduduk atau populasi keturunan Cindo di Indonesia? Ada nggak data? Persentase atau jumlahnya? Kalau persentase yang kami biasa pernah ada yang keluarkan data, katanya ya kita ini kurang lebih 5-6%. 5-6% dari jumlah penduduk Indonesia sekarang. 5 atau 6% ya? Yang 5-6%. Karena kenapa? Anggaplah sekarang suami adalah lokal. Iya. Istri adalah
Ya. Cindo. Ya. Anaknya ini kan Ya. Indonesia. Indonesia Ya. juga. Ya. Jadi kita mau masih Cindo atau nah Ya. ini kan gitu. Ini sudah banyak, Pak. Ya, ya. Nah, banyak terjadi nih. Nah, oke. Terus kepopulasinya berarti kan kurang lebih 15 juta. Ya, 15 juta. Nah, dari 15 juta ini kalau mereka merasa bahwa punya marga, berarti mereka adalah di PSNTI, Ya. bagian dari PSNTI, Aha. gitu. Ya. Nah, malah juga sekarang jujur Pak Haka, Koko Haka, banyak teman-teman kita minta marga. Sejak saya jadi ketua umum, banyak teman-teman kita Non Cindo non Cindo minta diberi marga. itu boleh. Boleh. Boleh ya? Kenapa tidak? Dalam budaya Tionghoa, Cindo ada gitu. Sebenarnya tidak ada, tapi kan kalau saya rasa harusnya Ya, kita kayak- menghargai. mungkin kayak adopsi anak gitu ya. Iya, Ya. banyak. Ini kita hampir tiap tahun kita berikan minta marga. Ini kan berarti mereka mau adalah merasa bagian dari kita. Iya. Kalau kita tolak berarti kita eksklusif, Pak. Gitu. Oke, Koko Willy, ini kan kita ngomong soal PSMT ini, Ya. saya sudah singgung ya, 37 provinsi. Sekarang Indonesia ada berapa ya? 38 provinsi ya? 38 ya. 28 ya? Jadi gini, dengan yang begitu besarnya organisasi ini, bagaimana seorang ketua umum mengatur atau memimpin provinsi-provinsi itu? Apakah ada bentuk struktur atau bagaimana? Koko Willy dibantu oleh siapa-siapa, bagaimana gitu loh? Ya, Kan nggak mungkin kerjain sendiri kan? ya betul. Koko Haka, salah satu Koko Haka yang paling atik ini. Menurut saya pura-pura tanya. Jadi memang kita sekarang di organisasi kita ini kan ada 2 wakil ketua umum, 24 wakil ketua umum. 24 ya? Ya, 24. Kayak kabinet nih ya, gemuk sekali ya? Ya, 24 wakil ketua umum. yang mana terus ada ketua harian, 2 Oke. ketua harian, 1 sekretaris umum, dan ada koordinator wilayah. Setiap provinsi ada. Oh, ada Korwil juga, Korwil. wilayah. Karena memang menurut saya periode ini kita kerja keras, Pak. Ya. Pak Haka. Kerja keras ya. Kita Koko Haka kita ini harus kerja keras karena ini tugas kita bagaimana PSNT lebih bermasyarakat, Oke. ya. Ya. Lebih masyarakat, apalagi kita memang cinta tanah air kita harus membaur. Ya, tadi Koko Willy kan udah bilang ada berapa? 24 wakil ketua umum. Yang Ya? ketemunya. Itu kerjanya apa kok banyak wakil? Nah, masing-masing kita kasih tugas lah. Ada yang sosial, ada budaya, ada hukum, ya. Oh, itu kayak jadi kabinet gitu, menteri-menteri yang Ya, membidangi. Ya, Oh, jadi dia bukan hanya sekedar wakil, tapi ada bidang. ada bidangnya. Saya pikir hanya statusnya wakil ketua umum, tapi Ada tanpa bidang. bidang. Ada bidang. Ada bidang. Oke. Dan kita sekarang lebih bagus kaderisasi paling bagus, Pak. Kita Kaderisasi. makan agar yang cindo-cindo muda ini mau masuk, Ya. ya. Dan harapan ini sebelum-sebelumnya kan di organisasi ini kalau saya amati dalam kepengurusan yang lalu 70% itu di usia Senior. senior. Nah, jadi bagaimana kiat Koko Willy ini sebagai ketum PSMT itu melakukan kaderisasi? Karena gini, milenial Ya. atau anak muda itu malas mau ikut ke organisasi sejenis PSMTI karena mereka berpikir ini organisasi orang tua. Ya. Gimana caranya? Ya memang perlu waktu. Perlu waktu. Perlu waktu ya. Ya, jadi memang perlu waktu karena biasa yang muda-muda ini nggak mau mereka lebih mau bebas gitu ya. Ya, asik sendiri dengan bidang Ya, dia gitu ya. Bebas. Dan memang kita tidak bisa terlalu kunci di barak. Ini harus begini. Makanya saya bilang ini sudah demokrasi, Koko Haka. Ya. Nah, kalau kita buat demokrasi, saya lihat sekarang yang muda-muda ini kan mereka lebih banyak arah ke politik. Ya. Mereka masuk ke partai politik, mereka masuk ke pemerintahan, mau masuk jadi pegawai, mau masuk jadi polisi, mau masuk jadi tentara, ya kan? Ya. Nah, kita beri peluang mereka. Oke. Jadi saya melihat ini satu keterbukaan bagus. Mereka tidak seakan-akan yang muda-muda ini hanya sebagai pengusaha, Ya, ya. ya. Baik. Perkembangannya ini
cukup bagus menurut saya. Bagus ya? Ya bagus. Baik. Oke, Koko Willy, ini mungkin kita sudah hampir waktunya, Ya. tapi ada dua sisi yang saya ingin penjelasan dari Koko Willy. Pertama, apa harapan sebagai Ketua Umum PSMTI, Koko Willy ini terhadap Presiden atau pemerintahan dengan kabinet yang baru ini? Harapannya apa? Ya, harapan kami pertama bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Ya. Dan juga kami lihat Pak Jokowi kemarin ini juga cukup bagus. Ya. Baguslah. Ya. Harapan kami kita juga sebagai pengusaha yang ada dari PSNTI atau Cindo tetap diberi berperan aktif di dalam usaha yang ada di Indonesia. Walaupun banyak investor dari luar, Ya, oke. kita lihat sekarang terbuka, ya. Itu harapan kami. Dan yang paling utama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Karena kalau kita ini pengusaha itu Nggak jelas gitu ya, ya berubah-ubah gitu ya. Ya, kepastian hukum yang utamanya, Pak. Oke. Nah, kalau ada kepastian hukum itu di dunia usaha lebih nyaman dan lebih pasti gitu, Pak. Iya. Oke, itu kalau harapan kita terhadap pemerintah yang baru. Ya. Nah, harapan Koko Willy sebagai Ketua Umum PSMTI terhadap Cindo atau Tionghoa Indonesia atau kader-kader PSMTI itu gimana? Harapan kepada internal. Harapan saya Tionghoa Indonesia jangan ragu lagi, ya, berperan sebagai bangsa Indonesia dalam segala bidang, ya. Dalam arti kata segala bidang ini kita beri kebebasan. Oke. Karena kalau umpamanya kita batasi, itu harapan kita hanya pengusaha tok aja, Ya. nggak bisa berperan di mana-mana gitu. Jadi harus berperan aktif lah ya. Ya, Jangan hanya jadi penonton. Jangan jadi penonton. Nah, sebagai ketum ini ya periode pertama ya. Pertama, Sudah berapa tahun? Tinggal berapa tahun lagi masih jadi ketua ya umum? 2026 berakhir. Maju lagi dong 2 periode ya. Kita lihat. Nah, di dalam periode pertama ini ya, Koko Willy merasa banyak program atau apa yang masih belum terwujud atau masih belum terlaksana. Ada nggak? Ya masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau kita melihat bahwa program, jujur katakan saat ini kan program pemerintah yang kita perlu dukung, Pak. Ya. Pokoknya. Jadi saya melihat di dalam paguyuban kita ini sebenarnya punya potensi besar. Oke. Nah, sisa kita mendorong agar mau berperan aktif. Ya. Seperti tadi Koko Haka katakan, saya lihat sekarang banyak kader-kader kita yang berpotensi. Ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa ikut berperan di dalam pemerintahan Pak Prabowo, ya. Karena kita kalau ekonomi kita kuat, otomatis negara kita akan lebih cepat maju. Ya. Nah, kita 80%, Pak. Ya. 80% ada pengusaha. Jadi Di dalam PSMT ada 80%. 80%. Jadi kalau bilang untung rugi, pengusaha punya jagonya di situ, Pak, juga kan. Oh. Nah, jadi moga-moga ya kita lihat kemarin di kabinet sudah ada 3-4 orang masuk jadi wakil menteri Tionghoa, ya. Itu kita patut syukurilah bahwa kita juga sekarang sudah bisa masuk di dalam pemerintahan. Oke. Baik. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Ya, terakhir. Organisasi semacam PSMTI, saya katakan, banyak di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana Koko Willy menyikapi organisasi-organisasi Tionghoa di Indonesia ini dengan posisinya PSMTI? Apakah tidak ada overlap tumpang tindih antara peran PSMTI dengan mereka-mereka ini? Dan bagaimana menjaga hubungan dengan mereka? Sebenarnya kalau kita lihat banyak memang. Ya, banyak. Banyak. Ya, kita jujur mengatakan masing-masing mau memberikan kontribusi. Ya. Dan saya rasa tidak overlap, Pak. Nggak overlap ya? Karena ini kan besar kita ini. Kita punya penduduk 280 juta kalau tidak salah lebih sekarang. Ya. Jadi kalau kita bisa bagi-bagi
masing-masing mengambil peran ya. mengambil peran Ya. itu kan bagus. Ya. Jadi tidak semata-mata kita sendiri tunggal. Dan saya sangat mensupport apapun yang dilakukan organisasi lain. Yang Ya. penting kita tetap ada komunikasi, Ada komunikasi. ada kerjasama yang baik, Ya. ya, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke. Masih ada lagi nggak sebelum kita tutup? Ada pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada Cindonesia? Nah, pertama, Ya. kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita jangan ragu-ragu Ya. untuk cinta tanah air Yes. dan berperang untuk mendukung segala pemerintah punya program demi Indonesia lebih baik ke depan. Gitu. Oke, siap ya? Ya, siap. Oke, thank you. Terima kasih. Koko Billy. Koko, Haka. Ya, Siap. sukses untuk PSMTI. Semoga sehat selalu untuk membangun Indonesia emas. Demikian Indonesia, bintang tamu kita Willianto Tanta atau yang lebih akrab dipanggil Koko Willy, Ketua Umum PSMTI yang mantap. Ciao. Ayo.